Itu saya berpidato di seluruh ribuan orang dengan hanya satu kata, bahwa sekalian Anda merasa masuk surga, tidak benar itu. Anda semua di sini yang membunuh orang masuk neraka. Terkejut ya, karena pada hari ini kami mendiskusikan terkait pernyataan Bapak Yusuf Kalla dalam ceramahnya yang menyinggung ajaran agama Kristen. Dan baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Majelis Reaction yang dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan video yang lagi memanas dan juga viral, yaitu tentang Yusuf Kalla ya, yang mana Yusuf Kalla kita semua sudah tahu, yaitu mantan wakil presiden. Dan sekarang lagi memanas, yaitu dikabarkan di dalam ceramahnya ataupun pidatonya ya, di salah satu fakultas, yaitu menyinggung umat Kristen ya. Maka tidak menerima orang-orang Kristen dalam ceramah tersebut karena di situ mengandung daripada penistaan agama katanya ya. Ketika Yusuf Kalla berceramah ataupun berpidato di publik, maka menjadi kontroversi yang sangat memanas untuk dibahas pada hari ini. Adapun video lengkapnya kita saksikan sama-sama, dan kabarnya Yusuf Kalla dilaporkan ke pihak yang berwajib dan sekarang lagi diproses hukum oleh kepolisian. Kita simak videonya. konflik bisa dihentikan apabila kita mengerti konflik itu. Pengalaman saya dari 15 konflik ini, minta maaf, 15 di Indonesia, hanya 3 yang diselesaikan dengan damai. Hanya 3. 12 diselesaikan dengan operasi militer. Dan minta maaf, 3-tiganya saya yang selesaikan. Dengan ilmu logika saja. Tidak perlu, dan tentu keberanian. Waktu di Ambon, terbagi kota itu, ini Kristen, ini Islam. Kalau masuk Kristen dipenggal orang, kalau masuk daerah Islam orang Kristen dipenggal. Ribuan, hampir 5.000 orang meninggal hanya karena ia membunuh merasa syahid. Hebat. Dibunuh pun orang tuanya tidak menyesal. Tidak ada tangis yang menyesal di Ambon itu kalau anaknya mati. Dia bilang, anak saya sudah masuk surga. Bagaimana menghentikan benda mereka yang begitu? Pertama, ya tentu pada saya masuk semua daerah itu. Orang bilang, jangan Pak, jangan masuk. Tidak, saya masuk daerah itu. Bicara dengan mereka. Sama, tentu saya masuk daerah Islam. Tapi satu, saya berpidato di seluruh ribuan orang dengan hanya satu kata, bahwa sekalian Anda merasa masuk surga, tidak benar itu. Anda semua di sini yang membunuh orang masuk neraka. Terkejut ya, karena tunjukkan sama saya agama Islam dan Kristen yang mengatakan membunuh orang tidak bersalah masuk neraka, Anda masuk surga. Tunjukkan mana? Di Islam tidak ada, di Kristen tidak ada. Jadi Anda semua masuk neraka. Semua berhenti, semua diam. Besoknya saya panggil semua, saya marah semua, bahwa kalian ini adalah yang pertama masuk neraka. Akhirnya saya bilang, apa Pak? Bicara dengan saya. Mari kita duduk. Dan ujungnya damai. Dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga bersama, kami dengan ini menyampaikan semua terbuka ini kepada Bapak Yusuf Kalla untuk terkait ada dugaan
yang menurut hemat kami ini udah masuk dalam ranah penistaan agama. Kalau tidak salah, dalam potongan video pendek Bapak Yusuf Kalla menyatakan ya, membunuh dalam agama Kristen itu, singkatnya nih ya, itu sahid ya. Padahal di dalam ajaran Kristen kata-kata membunuh itu dilarang ya. Itu sesuai dengan firman yang kami yakini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. H.C. H.M. Yusuf Kalla di tempat. Dengan hormat, kami yang tergabung dalam Aliansi Advokasi Lintas Agama Indonesia dengan ini menyampaikan somasi terbuka kepada Bapak Yusuf Kalla atau Bapak JK sehubungan dengan pernyataan yang beredar di ruang publik yang telah menimbulkan penafsiran di tengah masyarakat bahwa terdapat ajaran dalam agama Kristen yang dikaitkan dengan pembenaran tindakan kekerasan terhadap umat Islam. Kami berpandangan bahwa pernyataan yang berkaitan dengan ajaran agama merupakan hal yang sangat prinsipil dan sensitif, sehingga menuntut tingkat kehati-hatian, akurasi, dan tanggung jawab publik yang tinggi, terlebih apabila disampaikan oleh tokoh nasional. Dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga bersalah, kami dengan ini menyampaikan somasi terbuka ini kepada Bapak Yusuf Kalla untuk satu, memberikan klarifikasi resmi dan terbuka kepada publik atas pernyataan yang telah beredar. Yang kedua, mencabut atau meluruskan pernyataan tersebut karena telah menimbulkan penafsiran yang keliru atau tidak tepat. Dan yang ketiga adalah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Kristen Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen menjaga kerukunan nasional. Kami memberikan waktu 2x24 jam sejak somasi ini disampaikan untuk agar ditanggapi secara resmi. Perlu kami sampaikan bahwa apabila dalam jangka waktu tersebut tidak terdapat klarifikasi atau langkah yang memadai, maka kami akan mempertimbangkan upaya lanjutan melalui mekanisme hukum dan konstitusional yang berlaku